Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Hermina. Dengan saya Wawan Saputra di podcast Hermina kita kali ini, kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Ada Dr. Putri Anggraini, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dok. Halo Wawan. Halo dok. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai tema yang begitu krusial untuk pemuda-pemuda yang ada atau yang sering berolahraga nih untuk sahabat Hermina. Baik, tema kita pada hari ini dok yaitu mengenai apakah benar setelah berolahraga, ketika kita setelah berolahraga kemudian mandi sama air dingin itu berbahaya bagi jantung gitu dok. Nah, sebelum kita membahas mengenai tema kita pada pagi hari ini, mungkin dokter boleh sapa-sapa sama sahabat Hermina di rumah. Halo, selamat pagi sahabat Hermina. Baik, nah sahabat Hermina, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, kita membahas apakah benar dengan setelah kita berolahraga mandi air dingin itu berbahaya bagi jantung. Mungkin dokter bisa menjelaskan kepada sahabat Hermina tentang tema kita pada pagi hari ini. Ya, tema itu menarik sekali karena pada saat ini olahraga itu suatu hal yang tren, mulai dari jogging, maraton, kemudian zumba, fitness, dan setelah berolahraga kita pasti mandi. Dan banyak yang setelah berolahraga kemudian tiba-tiba henti jantung. Dan banyak asumsi yang menyatakan bahwa ternyata mandi air dingin ini yang menyebabkan masyarakat atau orang-orang yang setelah berolahraga mandi ini henti jantung. Hal itu bisa benar, bisa salah Wawan. Wah. Begitu, karena jenis air dan cara mandi setelah olahraga itu harus benar begitu. Pada beberapa penelitian ada 2 jenis kategori air dingin untuk setelah olahraga. Yang pertama water cold immersion atau disebut juga ice cold bathing, dan yang kedua adalah cold water shower. Itu adalah hal-hal yang berbeda. Yang berbahaya yang mana nih? Yang berbahaya itu yang water cold immersion atau berendam dengan air dingin. Air dingin yang dimaksudkan ini adalah air dingin yang suhunya kurang dari 15 derajat Celcius. Kenapa kok berbahaya? Karena kalau kita mandi dengan air dingin, maka pembuluh darah di seluruh tubuh akan menyempit atau bahasa medisnya vasokonstriksi. Pada saat seluruh pembuluh darah menyempit, maka tubuh akan kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga jantung akan memompa cepat dan laju jantung akan meningkat. Peningkatan laju jantung ini yang sangat berbahaya karena satu, menyebabkan gangguan irama jantung atau aritmia, sehingga menyebabkan cardiac arrest atau henti jantung. Selain itu, penggunaan air dingin setelah berolahraga dan penggunaan air dingin dengan suhu kurang dari 15 derajat juga menyebabkan spasme atau kelumpuhan otot-otot, seluruh otot termasuk otot pernafasan. Kalau otot pernafasan kita lumpuh, maka nafas kita akan cepat atau disebut juga dengan hiperventilasi. Hal inilah yang menyebabkan air akan masuk ke dalam mulut sehingga tersedak aspirasi dan menyebabkan suatu henti nafas. Begitu Wawan. Nah, itu bahayanya kalau kita mandi dengan air dingin, yaitu air yang suhunya kurang dari 15 derajat Celcius. Oh begitu dok. Nah kalau tadi dokter sempat bahas kalau ini bahayanya, berarti secara tidak langsung berarti kalau kita mandi dengan cara yang benar berarti ada manfaatnya nih dok. Mungkin ada manfaatnya atau tidak ada sama sekali dok manfaatnya? Nah, mandi yang betul adalah berdasarkan beberapa penelitian dokter-dokter ahli olahraga, mandi dengan cold water shower. Ada caranya Wawan, bukan hanya sekedar mandi. Kita kalau setelah berolahraga maka metabolisme tubuh kita ini akan meningkat. Kalau metabolisme tubuh meningkat maka suhu tubuh akan meningkat, sehingga setelah olahraga tidak disarankan langsung mandi Wawan. Begitu, seharusnya istirahat dulu, mendiamkan diri selama 2-5 menit gitu. Kalau seandainya buru-buru nih kita mau mandi boleh, tapi nggak boleh dengan air dingin, harus dengan air hangat yang bisa kita terima dan tubuh, air hangat selama 5-10 menit. Jika suhu tubuh sudah beradaptasi, maka baru kita boleh menggunakan air dingin yang bisa diterima oleh tubuh. Baik, informasi yang sangat menarik dan sudah dijelaskan secara detail sama dokter Putri. Nah, dengan cara-cara yang benar tadi dok yang sudah dijelaskan sama dokter, sebenarnya manfaatnya untuk bagi tubuh itu apa sih dok? Nah, mandi
olahraga, mandi setelah olahraga yang disarankan adalah dengan menggunakan air dingin, Wan. Air dingin yang bisa yang tahan dengan tubuh begitu, yang sesuai dengan suhu tubuh kita. Banyak sekali manfaatnya ternyata. Yang pertama adalah dapat memperbaiki sirkulasi tubuh, aliran darah. Kenapa? Karena dengan air dingin maka tubuh akan beradaptasi untuk meningkatkan kembali suhu tubuhnya, sehingga pembuluh darah akan melebar, oksigen dan nutrisi bisa tercapai ke seluruh organ. Yang pertama, Wan. Yang kedua, metabolisme kita akan membaik. Kenapa metabolisme kita akan baik? Karena dengan mandi air dingin kita akan mengurangi peradangan atau inflamasi pada tubuh. Kemudian yang ketiga, imunitas tubuh kita akan meningkat dengan metabolisme yang baik itu. Selain itu, bagi otot juga ada manfaatnya, Wan. Bagi otot, mandi dengan air dingin dapat mengurangi peradangan serta inflamasi pada otot, sehingga rasa nyeri-nyeri setelah berolahraga pun berkurang. Begitu. Luar biasa. Informasinya tambah lengkap nih sahabat Hermina. Jadi ada cara-caranya dan memang ada juga manfaatnya kalau kita mandi setelah berolahraga. Baik, kita keluar dari topik lagi nih dok. Apa sih kesibukannya dokter? Saya setiap hari Senin sampai Sabtu praktek di Rumah Sakit Hermina Kendari. Oh, berarti Senin sampai Sabtu praktek di Rumah Sakit Hermina Kendari. Ya. Alasannya kenapa sih dok pilih Rumah Sakit Hermina Kendari sebagai tempat prakteknya dokter gitu? Yang pertama, sekarang Rumah Sakit Hermina Kendari sudah termasuk rumah sakit rujukan di Sulawesi Tenggara, Loan. Karena yang pertama, Rumah Sakit Hermina Kendari memiliki fasilitas yang lengkap. Untuk saya sebagai dokter jantung di Rumah Sakit Hermina Kendari sudah menyediakan bukan hanya rekam listrik jantung atau EKG, tapi juga USG jantung atau ehokardiografi begitu. Yang kedua, di sini subspesialisnya lengkap sekali. Jadi sesama kami dapat saling bekerja sama antara teman-teman sejawat dalam menyelesaikan suatu kasus begitu. Wah, luar biasa. Jadi selain fasilitasnya lengkap, ya dokter menganggap bahwa ini salah satu rumah sakit rujukan terbaik di Sulawesi Tenggara. Baik dok, sebelum kita menutup podcast Hermina kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan nih bagi sahabat Hermina di rumah yang sering berolahraga, zumba, jogging, yang setelah berolahraga langsung mandi dengan air es atau air dingin gitu. Ya. Jadi yang pertama, jangan lupa olahraga, tetap olahraga. Yang kedua, tetap harus mandi setelah berolahraga, dan mandi yang disarankan adalah mandi dengan menggunakan air dingin setelah beristirahat 5-10 menit. Gitu. Baik, luar biasa dok, tidak terasa informasinya sudah sampai ke sahabat Hermina, tidak terasa waktu kita sudah cukup untuk podcast Hermina kita pada pagi hari ini. Luar biasa, semoga sahabat Hermina dapat memetik informasi yang sudah diberikan sama Dokter Putri untuk sahabat Hermina di rumah. Baik dok, saya Wanisa Putra dan Dokter Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Hermina berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.